kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudara kami anggota Dewan yang terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Jumlah anggota 29 orang. Anggota hadir 23 orang. Anggota tidak hadir 6 orang. 1. Haji Abdullah SE izin. 2. Ikhwan Antasari Esos izin. 3. Muhammad Saleh SD izin. 4. Hajah Noveri Amelia Parmiska izin. 5. Rahmadi SE izin. 6. Sabila Rusdi izin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi, bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Pasir Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkati dan bisa berjalan dengan baik. Izinkan saya memberi doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan untuk diserahkan sesuai dengan keadaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami semua dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir dalam rangka penyampaian rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridho-Mu ya Allah. Semoga rapat paripurna ini benar-benar membawa berkah lebih besar lagi di masa depan kami, terutama untuk mewujudkan masyarakat, warga, bangsa, khususnya Kabupaten Pasir yang lebih maju, aman, sejahtera, dan lebih bermanfaat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kehilafan kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin bangsa kami, dan kami semua yang hadir. Kami mohon kekuatan-Mu ya Allah agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Untuk itu, kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal 'amali wa khairi ma fihi, wa na'udzu bika min syarri hadzal 'amali wa syarri ma fihi, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir waslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ainin abada. Rabbana
Yang kami hormati pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir serta saudara-saudari kepala instansi vertikal, direktur perundang, pimpinan perbankan serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati saudara-saudari para wartawan baik media cetak maupun media elektronik serta hadirin yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mulai pasal 320 sampai pasal 323, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mulai pasal 194 sampai dengan pasal 197. Sesuai pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir, kami persilahkan untuk menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Ketua Haji Wahidi SP, serta Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Yang kami hormati Komandan Kodim 0904 Pasir, Letkol Bupati Ali Susatyo. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir, Bapak Abdul SK.MH. Yang kami hormati Kapolres Pasir yang diwakili oleh Kabak Sumber Daya Manusia Kompol Hendro SK. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Pasir diwakili Hakim Pilihan Hati Wahyu Pratama SK.MH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Pasir yang diwakili Panitra Dr. Andes Nasari. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, Bapak Dr. Andes Alina Sukri. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, Bapak Haji Nasruddin. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten dan para kepala perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Pasir. Yang kami hormati para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pasir. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Pasir. Yang kami hormati ketua partai-partai politik, pemimpin organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, para wartawan. Dan yang kami hormati Direktur Bakal Bintara Kecamatan Pasir, Bapak Budi Susatyo. Dan kami hormati Direktur Utama Perumda Prima Jakarta, Bapak Muhammad Fikran Sanggubal. Dan kami hormati Ketua APC Bapak Nasri. Dan kami hormati pimpinan Bank Mandiri Cabang Pasir, Bapak Rian Pratama, dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmat hidayah serta bimbingan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023 yang berjalan sehat walafiat. Selamat dan salam senantiasa kuat tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang tak istiqomah di akhir zaman.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 berupa laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKN di Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023 dilaksanakan diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan pada tanggal 25 Januari 2024 selama 25 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan perinci atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023 pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024. Rencana aksi pemeriksaan atas temuan pemeriksaan laporan keuangan negara tahun anggaran 2023 Kabupaten Pasir dilakukan pada tanggal 29 April 2024. Sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku pejabat pengguna anggaran keuangan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023 telah diperiksa BPKN di Perwakilan Kalimantan Timur dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada kami selaku Bupati Pasir dan Ketua DPRD Kabupaten Pasir pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan komitmen yang kuat dari segenap aparatur pemerintah Kabupaten Pasir untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka syukur alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kembali diberikan kepada Kabupaten Pasir untuk yang ke-11 kalinya. Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tata kelola dan praktek pengelolaan yang baik, dan yang kami harapkan komitmen ini akan tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan komitmen dan kecakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasir. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Pasir terdiri dari 7 laporan, yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan operasional, 5. neraca, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, secara singkat kami menjelaskan 7 laporan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan kisaran sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar 3,73 triliun rupiah lebih atau sekitar 104,64% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023
sebesar 3,56 triliun rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar 3,13 triliun rupiah lebih, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 599,62 miliar rupiah lebih atau sekitar 19,15%. Realisasi total pendapatan tersebut diperoleh dari satu, pendapatan asli daerah sebesar 301,34 miliar lebih. Dua, pendapatan transfer total sebesar 3,42 triliun rupiah lebih yang diperoleh dari A. Transfer pemerintah pusat dalam perimbangan, B. Transfer pemerintah pusat dalam insentif daerah atau PID, C. Transfer pemerintah pusat dalam desa, dan D. Transfer antar daerah pendapatan dari hasil pajak, dan E. Transfer antar daerah bantuan keuangan. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 6,78 miliar rupiah lebih. Dari penjelasan di atas, pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer atau dana perimbangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai 91,74%. Realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan dan objek pendapatan terhadap total pendapatan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 dapat terrealisasi 301,34 miliar rupiah lebih, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dengan anggaran sebesar yakni 336,97 miliar rupiah lebih. Realisasi PAD tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2022 sebesar 105,14 miliar rupiah lebih atau sebesar 34,89%. Realisasi pendapatan asli daerah di atas diterima melalui pajak daerah, realisasi sebesar 67,1 miliar rupiah lebih di bawah target dari anggaran 97,59 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan sebesar 29,21 miliar rupiah lebih dari realisasi tahun 2022 atau sekitar 77,08%. Selanjutnya, realisasi pendapatan dari retribusi daerah, realisasi sebesar 13,98 miliar rupiah lebih atau 131,32% di atas target anggaran sebesar 10,65 miliar rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 2,24 miliar rupiah lebih atau 16,36% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 11,69 miliar rupiah lebih. Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyetaan modal terhadap perusahaan daerah pada tahun anggaran 2023 realisasi 6,29 miliar rupiah lebih atau 100% dari anggaran sebesar 6,29 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan 567 juta rupiah lebih atau 9,92% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 5,72 miliar rupiah lebih. Hal ini disebabkan meningkatnya dividen dari PT Lindo Kaltim. Realisasi pendapatan dari lain-lain PAD yang sah tahun 2023 adalah sebesar 213,95 miliar rupiah lebih atau 96,19% dari anggaran sebesar 222,43 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan sebesar 73,27 miliar rupiah lebih atau 51,87% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 140,88 miliar rupiah lebih. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sumber pendapatan daerah selain berasal dari pendapatan asli daerah sebagian besar berasal dari pendapatan transfer. Pada
Pada ini saya akan sampaikan target dan realisasi pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023, pendapatan daerah pemerintah pusat dari pendapatan transfer realisasi sebesar 3,42 triliun rupiah lebih atau 106,36% dari yang ditargetkan sebesar 3,21 triliun rupiah lebih. Penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2023 berasal dari transfer pemerintah pusat dan perimbangan sebesar 2,60 triliun rupiah lebih atau 109,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 2,37 triliun rupiah lebih. Pendapatan transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar 283 miliar rupiah lebih atau sebesar 12,22% dari realisasi dan anggaran 2022 yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar 2 triliun rupiah lebih atau 115,39% dari target yang ditetapkan sebesar 1,73 triliun rupiah lebih. Dana alokasi umum sebesar 377,51 miliar rupiah lebih atau 96,20% dari target yang ditetapkan sebesar 392,42 miliar rupiah lebih. Dana alokasi khusus fisik realisasi tahun 2023 sebesar 94,13 miliar rupiah lebih atau 96,76% dari target yang ditetapkan sebesar 96,29 miliar rupiah lebih. Dana alokasi khusus non fisik realisasi tahun 2023 sebesar 128,83 miliar rupiah lebih atau 89,17% dari target yang ditetapkan sebesar 144,49 miliar rupiah lebih. Transfer pemerintah pusat dan insentif daerah (DID) realisasi DID tahun 2022 tahun anggaran 2023 sebesar 21,85 miliar rupiah lebih atau 203,54% dari anggaran yang ditetapkan. Transfer pemerintah pusat dana desa realisasi dana desa tahun 2023 sebesar 120,38 miliar lebih atau 101,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 119,40 miliar lebih. Transfer antar daerah pendapatan dari hasil pajak realisasi pendapatan transfer antar daerah pendapatan dari hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2023 sebesar 431,70 miliar rupiah lebih atau 90,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 474,22 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022, maka mengalami kenaikan sebesar 124,40 miliar rupiah lebih atau 40,57%. Transfer antar daerah bantuan keuangan merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2023 sebesar 243,92 miliar rupiah lebih atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022, maka mengalami kenaikan sebesar 56,81 miliar rupiah lebih atau 30,37%. 3. Lain-lain pendapatan yang sah dari pemerintah maupun badan lembaga organisasi swasta dan negeri. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 sebesar 6,78 miliar rupiah lebih atau 65,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 10,35 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022, maka mengalami kenaikan sebesar 5,91 miliar rupiah lebih atau 680,55%. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenalkan pula kami sampaikan realisasi belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran kas daerah selama tahun 2023 yang menjadi beban pemerintah
triliun rupiah lebih. Uraian alokasi antara belanja dan realisasinya berdasarkan kelompok belanja, jenis belanja dan objek belanja dan total belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Bagian belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 2,86 triliun rupiah lebih, telah direalisasikan sebesar 2,62 triliun rupiah lebih atau sebesar 91,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 807,65 miliar rupiah lebih atau 30,81% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 1,81 triliun rupiah lebih. Rincian realisasi belanja operasi tersebut yaitu: A. Belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 adalah sebesar 797,28 miliar rupiah lebih atau sekitar 90,07% dari anggaran sebesar 885,16 miliar rupiah lebih. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 94,99 miliar rupiah lebih atau 13,53% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 702,28 miliar rupiah lebih. B. Belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 adalah sebesar 1,77 triliun rupiah lebih atau sekitar 92,50% dari anggaran sebesar 1,92 triliun rupiah lebih. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 693,07 miliar rupiah lebih atau 63,93% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 1,08 triliun rupiah lebih. C. Belanja hibah. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 adalah sebesar 46,70 miliar rupiah lebih atau sekitar 82,85% dari anggaran sebesar 56,36 miliar rupiah lebih. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar 22,58 miliar rupiah lebih atau 93,65% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 24,12 miliar rupiah lebih. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya untuk belanja modal disampaikan sebagai berikut. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dipergunakan untuk belanja: A. Belanja tanah. Belanja modal tanah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 24,20 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 15,90 miliar rupiah lebih atau 65,70%. B. Belanja peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 178,02 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 152,86 miliar rupiah lebih atau sekitar 85,87%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, terdapat peningkatan sebesar 58,44 miliar rupiah lebih atau 61,91% dari realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar 94,41 miliar rupiah lebih. C. Belanja bangunan dan gedung. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 dianggarkan sebesar 444,4
sebesar 444,47 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 272,44 miliar rupiah lebih atau sekitar 61,30%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar 160,31 miliar rupiah lebih atau 58,84% dari realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar 112,12 miliar rupiah lebih. D. Belanja jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 605,56 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 557,94 miliar rupiah lebih atau sekitar 92,14%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 333,42 miliar rupiah lebih atau 59,76%. E. Belanja aset tetap lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2023 realisasi sebesar 7,23 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar 3,36 miliar rupiah lebih atau 87,10% dari realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar 3,86 miliar rupiah lebih. 3. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 20 miliar rupiah dengan realisasi belanja 7,71 miliar rupiah lebih atau sekitar 38,60%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 dapat kenaikan sebesar 5,75 miliar rupiah lebih atau 293,27%. 4. Belanja transport. Belanja transport dalam hal ini merupakan belanja transfer ke desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer digunakan untuk belanja A bagi hasil pajak. Belanja bagi hasil pajak dianggarkan sebesar 11,68 miliar rupiah lebih, realisasi 11,06 miliar rupiah lebih atau 94,71%. B. Bagi hasil retribusi. Belanja bagi hasil retribusi dianggarkan sebesar 1,06 miliar rupiah lebih, realisasi 838,95 juta rupiah lebih atau 78,44%. C. Bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 360,01 miliar rupiah lebih, realisasi sebesar 359,43 miliar rupiah lebih atau 99,84%. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, untuk komponen pembiayaan dari struktur APBD tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pada tahun anggaran 2023, pembiayaan diprediksi sebesar 966,60 miliar rupiah lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan 100%. Pada tahun anggaran 2023 tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 676,09 miliar rupiah lebih. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat anggaran lebih akhir sebesar 176,09 miliar rupiah lebih dari saldo anggaran lebih awal sebesar 966,60 miliar rupiah lebih. Laporan yang ketiga adalah laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
transaksi pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu. Berdasarkan laporan arus kas pemerintah daerah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Saldo kas awal sebesar 966,65 miliar rupiah lebih. 2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 729,77 miliar rupiah lebih. 3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 1,02 triliun rupiah lebih. 4. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 0 rupiah. 5. Arus kas bersih dari aktivitas transitor sebesar minus 19 juta rupiah lebih. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar 676,15 miliar rupiah lebih. Laporan yang keempat adalah laporan operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Berdasarkan laporan operasional untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2023 terdapat pendapatan RO sebesar 4,01 triliun rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 424,74 miliar rupiah lebih dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,59 triliun rupiah lebih. Beban operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 3,11 triliun rupiah lebih, sedangkan pos luar biasa minus 5,90 miliar rupiah lebih, sehingga surplus atau defisit RO sebesar 641,14 miliar rupiah lebih. Laporan kelima adalah neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan neraca pemerintah Kabupaten Pasir pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri 1. Aset per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 8,76 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari A. Aset lancar sebesar 915,57 miliar rupiah lebih. B. Investasi jangka panjang sebesar 254,18 miliar rupiah lebih. C. Aset tetap sebesar 6,38 triliun rupiah lebih. D. Properti investasi sebesar 289,51 miliar rupiah lebih. E. Aset lainnya sebesar 919,20 miliar rupiah lebih. 2. Kewajiban per 31 Desember tahun 2023 sebesar 26,08 miliar rupiah lebih, dengan rincian sebagai berikut. A. Kewajiban jangka pendek sebesar 26,08 miliar rupiah. B. Kewajiban jangka panjang sebesar 0 rupiah. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar 8,73 triliun rupiah lebih. Laporan yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Pasir untuk per 31 Desember 2023, ekuitas akhir sebesar 8,73 triliun rupiah lebih. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewajiban dan ekuitas dana atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2023 senilai 8,76 triliun rupiah lebih. Laporan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan administrasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas, yang juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk dilengkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan negara. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang kami sampaikan. Selanjutnya, rancangan ini kiranya dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Pasir. Dengan semakin kompleksnya kegiatan dan program pembangunan yang akan kita hadapi dan laksanakan, serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana, kita dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang besar, khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Pasir. Hal tersebut menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras dengan mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah kita rencanakan. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Pasir Mas yaitu maju adil dan sejahtera. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian ini, dan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kekuatan, perlindungan serta petunjuknya pada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Kabupaten Pasir yang telah menyampaikan kata sambutannya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Sebelum kami lanjutkan, kami minta kepada saudara sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasir untuk kembali membacakan daftar hakim saudara-saudara kami. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Jumlah anggota 29 orang, anggota hadir 24 orang, anggota tidak hadir 5 orang. 1. Haji Abdullah SE izin. 2. Ikhwan Antasari Esos izin. 3. Muhammad Saleh ST izin. 4. Rahmadi SE izin. 5. Sabila Rusdi izin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara sekretaris yang telah membacakan rekapitulasi dari anggota dewan yang hadir. Dengan demikian anggota dewan yang hadir sebanyak 24 orang. Kita lanjutkan kembali. Kalau kita dengarkan bersama penyampaian dari Bupati Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023.
kurang lebih 30 menit. Mewakili ya. Nah, kejaksaan ada ya? Ya, kalau dari tim ada. Nggak ada. Kalau dari tim ada. Kapolres. Ini kali ya. Di bawah cek kan gitu. Mungkin ya dicek lagi siapa tahu datang. Atau datang lagi orangnya. Oh, iya. Dua aja berarti. Kalau kan satu tinggal. Ngajukan, harus ngajukan supaya empat. Soalnya masih banyak. Kemudian pada hari ini kita menyusun, sebenarnya sudah tersusun ya kan, kompilasi. Enak betul. Fraksi lah, kacamata gue bacaan di rumah nanti ketemu kacamata. Nggak ada Pak. Kacamata. Belum siap Pak. Orang makan Di komisi sudah Pak ditanyain. di komisi. Lanjutnya Tas yang di bawah meja. Ada dalam kamera kecil. Tante dipanggil dulu lah. Mana Dudi? Mau dipoto itu Pak Sultan. Kamu ada mau koreksi gitu? Aku nih, kita dulu, kita ini mau foto, jadi harus gampang. Ganteng. Ini dibuka-buka, nah kamu jauhkan ini lapar, betul lapar. Apa-apa yang pasir. Ya, mengingatkan kepada Bupati Pasir di dalam akhir bahwa tahun 2024 adalah akhir masa jabatan. Program yang minim realisasi selaku pelaksana mati khususnya 9 1. Fraksi Kebangkitan Bangsa. 2. Fraksi Demokrat. 3. Fraksi Golongan Karya. 4. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Fraksi Nasional Demokrat. Dan terakhir 6. Fraksi Indonesia Raya Sejahtera. Dengan memperhatikan urutan di atas, kepada fraksi Kebangkitan Bangsa kami persilakan untuk menyampaikan pandangan demokrasi. Tanggapan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pasir
terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Komandan Kodim 0904 Pasir, Kapolres Pasir atau yang diikuti Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati saudara sekretaris daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa lainnya beserta para hadirin sekalian. Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam beraktivitas dan senantiasa maju tak gentar membela yang benar. Amin. Pimpinan rapat, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bupati Pasir yang telah menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Pimpinan rapat, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasir selama tahun 2023 berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dengan opini wajar tanpa pengecuali atau WTP. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecuali kepada Kabupaten Pasir untuk yang 11 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini akan jadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Pimpinan rapat, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati beberapa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa penyerapan belanja operasi tahun anggaran 2023 yang telah digunakan untuk membiayai belanja operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 2,86 triliun rupiah lebih telah direalisasikan sebesar 2,62 triliun rupiah lebih atau sebesar 91,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 807,65 miliar rupiah lebih atau 30,81% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 1,81 triliun rupiah lebih. Melihat besarnya anggaran belanja operasi tahun anggaran 2023, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan agar pemerintah daerah mengoptimalisasi pengawasan dan kinerja pada belanja operasi dan menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dalam rangka untuk mencapai tujuannya secara lebih efektif dan efisien. Pimpinan rapat, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023
2024, Ketua Fraksi PKB Eva Sanjaya, Sekretaris Fraksi PKB Eli Ermayanti SPD. Terima kasih kepada fraksi Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan fraksi. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Komandan Kodim 0904 Kabupaten Pasir, yang kami hormati Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa lainnya, beserta para hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada suri teladan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Pasir beserta jajarannya atas telah disampaikannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan rapat paripurna, Bapak Bupati Pasir dan seluruh hadirin yang terhormat. Berkaitan dengan penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023 di atas, bersama ini kami sampaikan pandangan umum fraksi Demokrat sebagai berikut. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasir melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasir beserta jajarannya atas dengan tepat waktunya menyerahkan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Berikut lampiran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ke DPRD Pasir, di mana sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2029 tentang pengelolaan keuangan daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini,
realisasi 301,34 miliar rupiah, di mana terperinci disebutkan penurunan ini bersumber dari pajak daerah yang menargetkan 97,59 miliar rupiah dan realisasi sebesar 67,1 miliar rupiah. Lebih meskipun secara menyeluruh realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022. Demikian pada umum fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini disampaikan. Saudara pimpinan rapat paripurna, Bapak Bupati Pasir dan seluruh hadirin yang terhormat. Bila dalam penyampaian pandangan umum ini banyak kekurangan dan kehilangan, kami mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Demokrat. Kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir 06 Juni 2024. Ketua Haji Dian Yuniarti Eslof ditandatangani. Sekretaris Novieri Amelia Francisca ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi Demokrat yang telah menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan fraksi. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Dandim 0904, yang kami hormati Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanah Darurat yang mewakili, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara sekretaris daerah dan para pejabat pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa lainnya beserta para hadirin sekalian. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir dalam keadaan sehat walafiat. Kepada pimpinan rapat paripurna, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya rapat dalam paripurna DPRD Kabupaten Pasir pada hari ini. Demikian juga kepada saudara Bupati Pasir, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir merasa bersyukur karena untuk ke-11 kalinya Kabupaten Pasir mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang mana predikat tersebut diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Pasir telah mampu melaksanakan prinsip-prinsip perencanaan, pengelolaan, dan realisasi anggaran secara akuntabel dan melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasir. Namun dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan tahun 2023, fraksi Partai Golongan Karya memberikan catatan sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar 3,73 triliun rupiah lebih atau sekitar 104,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar 3,56 triliun rupiah lebih. Adalah sebuah prestasi yang patut disyukuri. Akan tetapi jika kita telah lebih dalam, ternyata terdapat target-target pendapatan daerah yang tidak tercapai. Kondisi ini tentu saja diberikan perhatian serius oleh Saudara Bupati Pasir beserta jajaran untuk melakukan evaluasi penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Mengingat Kabupaten Pasir masih memerlukan biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang belum merata dan harus secepat-cepatnya dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Pasir dengan wilayah lain yang sudah maju. 2. Dari sisi realisasi pelaksanaan program pembangunan, fraksi Partai Golkar memberikan catatan khusus atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar 444,47 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 272,44 miliar lebih atau hanya sebesar 61,30%. Kondisi ini tentu saja sangat disayangkan mengingat dalam pemantauan fraksi Partai Golkar masih terdapat gedung sekolah dasar yang masih berupa bangunan kayu, banyak toilet sekolah yang rusak, serta kurangnya fasilitas pendidikan, sementara terdapat anggaran pembangunan belanja bangunan gedung tahun anggaran 2023 yang tidak terserap. Kondisi ini perlu disikapi secara serius dengan melakukan pembenahan di sisi perencanaan sehingga pada tingkat implementasi dapat tercapai outcome yang tepat sasaran dan tepat capaian. Khusus implementasi belanja modal bangunan dan gedung di Dinas Pendidikan, fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terkait implementasi program yang didukung oleh basis data yang komprehensif atau kondisi bangunan yang ada di sekitar pendidikan di Kabupaten Pasir. Dan perlu juga diperhatikan nilai lain sekolah yang belum mencapai 100%. 3. Dari pidato Bupati Pasir terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023, fraksi Partai Golongan Karya menemukan fakta bahwa terdapat sisa lebih pagu anggaran sebesar 676,09 miliar rupiah lebih. Kami berharap sisa lebih anggaran ini dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan jalan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Pasir. 4. Sebagai hal yang bersifat mandatori, fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada Saudara Bupati Pasir beserta jajaran Dinas Teknis Kesehatan maupun Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Panglima Sebaya
bahwa dengan meningkatnya status rumah sakit Panglima Sebaya menjadi rumah sakit tipe A, hendaknya memberikan semangat yang lebih untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Pasir. DPRD Kabupaten Pasir telah mendukung penuh program Bupati Pasir untuk menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Pasir masuk ke dalam program BPJS Kesehatan. Dengan jaminan tersebut, diharapkan tidak ada kekhawatiran atas tidak terbayarkannya jasa layanan kesehatan yang diberikan BUD Rumah Sakit Panglima Sebaya kepada masyarakat. Fraksi Partai Golkar juga berharap tidak ada lagi diskriminasi atas layanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan dan yang tidak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan seperti yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pasir sebagai wujud nyata dari Pasir yang maju, adil, sejahtera. 5. Terakhir, kami mengingatkan kembali kepada saudara Bupati Pasir bahwa tahun 2024 adalah akhir masa jabatan. Kami berharap organisasi perangkat daerah yang minim anggaran harus diperhatikan sesuai dengan 9 kebijakan umum untuk memperjelas visi adil dalam Pasir Mas. Rapat paripurna yang terhormat. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir. Apa yang menjadi atensi fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir, semua atas dasar kecintaan dan keinginan yang tulus agar kabupaten esok lebih baik daripada hari ini. Olomanin asokuen si Olondo. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir, 6 Juni 2023, Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pasir, Wakil Ketua Fraksi Sutarno, Sekretaris Fraksi Basri M. Terima kasih kepada fraksi Golongan Karya yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Tanah Pasir, 6 Juni 2024. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Isi kabar tak? Syukur alhamdulillah. Yang terhormat Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Prokopimda Kabupaten Pasir, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa lainnya, beserta para hadirin sekalian. Dan yang saya hormati sahabat saya Ketua Komisi Pak Nasri. Merdeka. Dia semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada
2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir 6 Juni 2024. Berikut fraksi PDI Perjuangan memberikan pemandangan umum sebagai berikut. Yang pertama, secara umum pendapatan daerah Kabupaten Pasir mengalami peningkatan yang cukup baik di tahun 2023, di mana realisasi pendapatan daerah Kabupaten 2023 sebesar 3,73 triliun rupiah lebih atau sekitar 104,64% dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 3,56 triliun rupiah lebih. Hal ini merupakan peningkatan pendapatan yang cukup baik dari sebelumnya, meskipun masih ada pendapatan-pendapatan lainnya yang seharusnya juga mengalami peningkatan seperti pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang masih perlu lebih kita tingkatkan. Yang kedua, untuk menjaga agar pendapatan daerah Kabupaten Pasir di tahun berikutnya bisa dipertahankan, bahkan perlu untuk ditingkatkan lagi, maka sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan inovasi dan penggalian potensi pendapatan daerah Kabupaten Pasir ke depan. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Pasir. Tanah Pasir, 6 Juni 2024, Ketua Fraksi Muhammad Saleh ST ditandatangani, Sekretaris Yaitu Sebagai ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Kita break sebentar, saya akan kemana. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih kepada fraksi Perjuangan yang telah menyampaikan kepada fraksi tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Nasional Demokrat untuk menyampaikan kepada fraksi. Pandangan umum fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Pasir terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar bahka yang terhormat Bapak Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Komandan Kodim 0904 Pasir, Kapolres Pasir, Kepala Kejaksaan Negeri Pasir, Ketua Pengadilan Negeri Pasir, Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogol, dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah dan para pejabat dan lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan PSK
pers dan media massa lainnya beserta para hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah SWT, segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut hingga akhir zaman. Pimpinan rapat, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan yaitu pandangan umum dari fraksi Nasional Demokrat terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Terkait dengan belanja transfer tahun anggaran 2023 yang mana telah dianggarkan sebesar 372 miliar rupiah lebih, telah diterrealisasikan sebesar 371 miliar rupiah lebih atau sebesar 99,62%. Selanjutnya, kami dari fraksi Nasional Demokrat ingin menanyakan terkait belanja transfer tersebut di atas antara lain: 1. Apa saja belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang telah terrealisasi pada tahun anggaran 2023? 2. Kami menyarankan agar penggunaan dana bagi hasil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Demikian pandangan umum fraksi Nasional Demokrat. Atas perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Olomanin asobuense olondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir, 6 Juni 2024, fraksi Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, Ketua Asfiana Esos, Sekretaris Muhammad Yarnami SH. Terima kasih kepada fraksi Nasional Demokrat yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Indonesia Raya Sejahtera untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Pandangan umum fraksi Indonesia Raya Sejahtera terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Komandan Kodim 0409 Pasir, Kapolres Pasir atau yang mewakili, Ketua Paling Agama Tanah Grogol, yang kami hormati para pejabat lingkungan Kabupaten Pasir, yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, dan media lainnya, serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir dalam keadaan sehat walafiat. Kepada pimpinan rapat,
hormati, dari penjelasan tersebut, fraksi Indonesia Raya menyampaikan pandangan fraksi sebagai berikut. Menurut ketentuan dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan Bupati diwajibkan untuk menyampaikan rancangan program daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Fraksi Indonesia Raya Sejahtera ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bupati Pasir dan jajarannya atas penyampaian opini wajar tanpa komplain atau WTP yang ke-11 kalinya. Hal ini berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahun 2023. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Pimpinan rapat, Bupati Pasir dan hadirin yang kami hormati, penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2023 yang realisasi 301,34 miliar rupiah lebih mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 336,97 miliar rupiah lebih. Kami dari fraksi Indonesia Raya Sejahtera ingin bertanya apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut sehingga target yang ditetapkan khusus pajak daerah hanya terrealisasi 67,1 miliar rupiah lebih atau 68,77% dari target anggaran sebesar 97,59 miliar rupiah lebih. Dari fraksi Indonesia Raya Sejahtera kami berharap agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja dalam penertiban dan pengawasan terhadap penerimaan pajak sehingga pendapatan daerah dapat optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Atas perhatian bersama seluruh pihak kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana Pasir 6 Juni 2024. Ketua Fraksi Haja Yuliani Pesos ditandatangani, Sekretaris Fraksi Haji Bakar ST ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi Indonesia Raya Sejahtera yang telah menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Selanjutnya, setelah mendengarkan pandangan fraksi, kita akan mendengarkan jawaban Bupati Pasir terhadap pandangan fraksi. Kepada yang terhormat Bupati Pasir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pasir, yang saya hormati jajaran Dewan Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Pasir, yang saya hormati pejabat PPNI Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, yang saya hormati pimpinan partai politik, perbankan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi wanita, tokoh masyarakat, pemuka agama dan hadirin yang berbahagia. Mengawal sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu tidak henti memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan berkah rahmat hidayah dan doa yang masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir pada dalam acara tanggapan terhadap
dalam menjalankan amanah beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati, kami mengapresiasi pemandangan fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab APBD tahun anggaran 2023 yang kami lakukan. Adapun terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Indonesia Raya Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Nasional Demokrat dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Kabupaten Pasir akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baik dari segi objek pajak atau retribusi serta menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang sesuai dengan tatanan daerah yang berlaku. Fraksi Golongan Karya meminta Kabupaten Pasir akan berupaya secara maksimal untuk menggali sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pasir serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tidak tercapainya target-target pendapatan asli daerah. Fraksi Indonesia Raya Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat, pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari target khususnya pajak daerah disebabkan adalah salah satu jenis pajak daerah yang tidak realisasi, yaitu dari sektor pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, di mana ada perusahaan yang melakukan penggabungan usaha belum menyelesaikan kewajiban membayar atas perkataan pajak BPHTB. Perusahaan tersebut melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak di Jakarta sehingga target yang direncanakan tidak dapat terrealisasikan, serta pemerintah daerah akan lebih mengoptimalkan kinerja dan pengawasan sehingga pendapatan pajak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. 2. Belanja. Fraksi Partai Golongan Karya, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang ada akan berupaya meningkatkan program pembangunan sarana pendidikan termasuk gedung sekolah dasar sehingga tercapai peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai bagi masyarakat Kabupaten Pasir, termasuk pelayanan pada layanan umum daerah, rumah sakit penumpang rumah sebaya dan mengoptimalkan program BPJS Kesehatan sehingga tidak terjadi diskriminasi atas pelayanan kesehatan sebagai wujud nyata maju adil dan sejahtera. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pemerintah daerah akan berupaya dan berusaha menguatkan sistem pengawasan dan kinerja pada seluruh kegiatan belanja daerah, termasuk belanja operasi, serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel sehingga serapan anggaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Fraksi Partai Nasional Demokrat, pemerintah daerah telah merealisasikan belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bagi hasil retribusi daerah, kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan yaitu alokasi dana desa atau ADD dan dana desa atau DD, serta akan mendorong pemerintahan desa agar supaya mengoptimalkan belanja dana bagi hasil untuk pembangunan desa sesuai aspirasi masyarakat. 3. Pembiayaan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir akan mengoptimalkan penggunaan sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA sebesar 679,09 miliar rupiah lebih untuk pembangunan infrastruktur daerah guna mewujudkan Pasir yang maju adil dan sejahtera. SILPA tersebut terdiri dari total realisasi pendapatan daerah sebesar 3,73 triliun rupiah lebih dikurangi total realisasi belanja sebesar 4 triliun rupiah lebih sehingga defisit sebesar minus 275,51 miliar rupiah lebih, ditambahkan pembiayaan neto sebesar 951,60 miliar rupiah lebih sehingga SILPA tahun 2023 sebesar 676,09 miliar rupiah lebih. Hadirin yang kami hormati, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat saya jawab atau tanggapi akan kami jadikan
Dengan penyelesaian terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah ini yang selanjutnya dapat kita tetapkan bersama menjadi sebuah peraturan daerah. Atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan pidato tanggapan pemerintah daerah dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita lihatkan dikerjakan saat ini bernilai ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Romawi Asur Wensirondo dari Esor lebih baik pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir yang telah menyampaikan jawabannya. Telah kita dengarkan bersama-sama jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2023. Dan selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut kami serahkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir melalui Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan pasal 194 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa persetujuan bersama rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka kami mengajak pada pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan bersinergi memanfaatkan kurang lebih sisa waktu selama 1 bulan untuk bersama-sama membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-11 masa persidangan ketiga pada hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.